Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-105. Soal pertama, pandemi COVID-19 mengakibatkan kerugian di berbagai sektor. Upaya untuk segera mengakhiri pandemi adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan oleh seluruh masyarakat. Apakah bukti adanya hubungan integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika pada ilustrasi tersebut? A. Protokol kesehatan yang tidak terlaksana merupakan penyebab pandemi belum berakhir. B. Pandemi belum berakhir karena protokol kesehatan tidak diterapkan oleh semua pihak. C. Kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan berbagai pihak untuk tujuan bersama. D. Kerugian dirasakan oleh seluruh sektor dan pihak dari segenap masyarakat. E. Kerjasama untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan hanya menguntungkan sedikit pihak. Jadi pandemi COVID mengakibatkan kerugian di berbagai sektor. Upaya untuk segera mengakhiri pandemi tersebut adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan oleh seluruh masyarakat. Apa bukti adanya hubungan integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika pada cerita tersebut atau kondisi tersebut? Di antara ke-5 pilihan ini, jawabannya adalah pilihan C, yaitu kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan berbagai pihak untuk tujuan bersama, yaitu untuk memberantas pandemi COVID-19. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Salah satu contoh perilaku warga negara yang baik adalah dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Perilaku ini sebagai perwujudan pengamalan sila kelima Pancasila. Mengapa perilaku tersebut dapat disebut sebagai bagian dari usaha mempertahankan NKRI? A. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan barang dengan harga yang murah. B. Merupakan sarana membentuk sebuah gaya hidup yang sederhana. C. Memberlakukan pajak yang tinggi untuk barang dari produk luar negeri. D. Sebagai bukti taatnya warga negara pada peraturan pemerintah. E. Bergotong royong ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Soal nomor 2, salah satu contoh perilaku warga negara yang baik adalah dengan menggunakan produk-produk dalam negeri, yang mana perilaku ini merupakan perwujudan pengamalan sila kelima. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa perilaku tersebut dapat disebut sebagai bagian dari usaha mempertahankan NKRI? Jawabannya adalah pilihan E, yaitu bergotong royong, ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena dengan kita menerapkan perilaku tersebut, yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri, maka hal tersebut merupakan salah satu upaya mempertahankan NKRI, karena kita bergotong royong bersama-sama ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Soal nomor 3. Pemaksaan suatu ajaran agama sangat tidak dibenarkan. Selain bertentangan dengan nilai Pancasila, juga diperlukan rasa saling menghormati terhadap keyakinan orang lain. Berikut yang menjadi alasan diperlukan sikap saling menghormati antar pemeluk agama adalah A. Menghindari konflik dan menyatukan agama. D. Memperkuat persatuan dan menghindari konflik. C. Dapat menyamakan agama yang berbeda. D. Menghilangkan segala perbedaan yang ada. E. Memperkuat hubungan antar warga negara. Pertanyaannya adalah yang menjadi alasan diperlukannya sikap saling menghormati antar pemeluk agama adalah. Jawaban soal nomor 3 adalah pilihan B, yaitu memperkuat persatuan dan menghindari konflik. Jadi dengan adanya sikap saling menghormati antar pemeluk agama, kita akan memperkuat persatuan dan menghindari konflik. Soal nomor 4, pemerintah merespon kenaikan kasus konfirmasi positif COVID-19 secara cepat. Salah satu langkah strategis adalah penambahan fasilitas rumah sakit. Contohnya, pemerintah menambah jumlah tempat tidur bagi pasien yang melakukan isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Upaya ini sejatinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A34 Ayat 2, B33 Ayat 3, C31 Ayat 3, D32 Ayat 1, E34 Ayat 3. Ketika pemerintah melakukan langkah strategis penambahan fasilitas rumah sakit untuk merespon kenaikan kasus konfirmasi positif COVID-19 dengan melakukan penambahan jumlah tempat tidur bagi pasien yang melakukan isolasi di rumah sakit, maka hal ini sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu pasal berapa? Berikut
isi dari masing-masing pasal. Pasal 34 ayat 2 bunyinya adalah negara mengembangkan sikap jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi, soal nomor 4, ketika pemerintah melakukan penambahan fasilitas rumah sakit yang berkaitan dengan kesehatan, maka ini merupakan pengamalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan E, yang bunyinya adalah negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Soal nomor 5. Rombongan kendaraan sebuah organisasi keagamaan ketika hendak pergi ke luar kota mengalami kecelakaan di perbatasan antar kota. Jika Anda dan warga sekitar berada di tempat kejadian tersebut, menjumpai peristiwa kecelakaan tersebut, dan Anda bukan bagian dari anggota ormas keagamaan tersebut, tindakan apa yang Anda lakukan? A. Menolong semua anggota ormas keagamaan tersebut tanpa harus menanyakan latar belakangnya. B. Merekam dan menyampaikan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. C. Membiarkannya supaya tidak dianggap sebagai pelaku. D. Menelpon petugas kesehatan agar datang membantu para korban kecelakaan. E. Menanyakan terlebih dahulu identitas semua anggota ormas tersebut. Ketika ada rombongan kendaraan organisasi keagamaan yang hendak pergi ke luar kota mengalami kecelakaan, kemudian kita dan warga sekitar berada di tempat kejadian dan menjumpai peristiwa tersebut, sedangkan kita bukan bagian dari anggota ormas keagamaan tersebut, apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat adalah pilihan A, yaitu menolong semua anggota ormas keagamaan tersebut tanpa harus menanyakan latar belakangnya, karena kondisinya adalah darurat, adanya kecelakaan. Tidak mungkin kita menanyakan latar belakang semua anggota ormas. Makanya jawaban soal nomor 5 adalah pilihan A. Soal nomor 6. Pasangan ganda putri Indonesia Grecia Poli dan Apriani Rahayu sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Grecia Poli dan Apriani Rahayu mengaku kesuksesan mereka meraih medali emas kali ini berkat kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Perilaku pasangan ganda putri tersebut mencerminkan sikap A. Kepahlawanan, B. Patriotisme, C. Cinta tanah air, D. Bela negara, E. Nasionalisme. Nah, karena kasusnya adalah pasangan ganda putri Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 dan mereka mengaku bahwa kesuksesan mereka meraih medali emas ini karena berkat kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Artinya mereka mempunyai semangat atau sikap rela berkorban, baik waktu, tenaga untuk bangsa Indonesia. Artinya, perilaku pasangan ganda putri ini mencerminkan sikap patriotisme, yaitu pilihan B. Untuk kepahlawanan, cinta tanah air, bela negara, nasionalisme, teman-teman bisa baca lagi apa perbedaan masing-masingnya. Soal nomor 7. Semangat kebangsaan diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Bukti bahwa nilai tersebut digali dari budaya bangsa Indonesia adalah A. Perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh semua rakyat Indonesia. B. Semangat rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. C. Kuatnya rasa persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. D. Kerelaan bergabung menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. E. Sikap patriotisme dan nasionalisme sudah tumbuh sejak penjajahan. Semangat kebangsaan yang diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI.
Bukti bahwa nilai tersebut digali dari budaya bangsa Indonesia. Jawaban soal nomor 7 adalah pilihan C, yaitu kuatnya rasa persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 8, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi sejarah kelam bagi NKRI. Mahkamah Internasional saat itu memenangkan Malaysia dengan argumen pulau itu banyak dikelola Malaysia daripada Indonesia. Upaya bela negara agar hal tersebut tidak terjadi lagi adalah dengan A. Meminta bantuan negara lain dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan, B. Menambah anggaran militer untuk memperkuat persenjataan di wilayah perbatasan, C. Membuat gentar negara lain dengan melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan, D. Memperketat kegiatan patrol dan operasi militer pada wilayah perbatasan, E. Menunjukkan eksistensi negara dalam melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan. Kasus nomor 8, Indonesia kehilangan dua pulaunya, yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan, dan Mahkamah Internasional saat itu memenangkan Malaysia dengan argumen bahwa pulau tersebut lebih banyak dikelola oleh Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Upaya bela negara yang bisa dilakukan supaya hal tersebut tidak terjadi lagi adalah karena di sini argumennya karena banyaknya daerah tersebut dikelola Malaysia daripada Indonesia, jawaban soal nomor 8 adalah pilihan E, menunjukkan eksistensi negara dalam melakukan pengelolaan di wilayah tersebut. Soal nomor 8, jawabannya adalah E. Soal nomor 9, Anda diberikan tanggung jawab membuat kaos untuk kegiatan training kepemimpinan kantor pada pekan depan. Tindakan yang bertentangan dengan integritas pada tugas tersebut adalah yang ditanyakan adalah tindakan yang bertentangan dengan integritas. A. Memastikan bahwa kualitas kaos yang dibuat sebanding dengan harga yang diajukan. B. Menaikkan sedikit harga per kaos sebagai uang lelah dan pekerjaan tambahan. C. Mencari perusahaan konveksi yang berpengalaman dan berkualitas. D. Menginformasikan pembuatan kaos kepada panitia lain secara berkala. E. Melakukan jejak pendapat dahulu dalam menentukan desain yang akan dicetak. Karena yang ditanyakan adalah tindakan yang bertentangan dengan integritas pada kasus nomor 9, maka jawabannya adalah pilihan B, yaitu menaikkan sedikit harga per kaos sebagai uang lelah dan pekerjaan tambahan. Seharusnya kita tidak boleh melakukan hal ini, karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab. Soal nomor 10. Ada kelompok masyarakat yang mudah menerima pendatang baru di lingkungannya. Ketika ada warga baru yang mengalami kebingungan, masyarakat di wilayah tersebut akan senang hati membantu. Hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika pada peristiwa tersebut adalah A. Sikap menerima perbedaan dapat menciptakan persatuan. B. Semua orang Indonesia harus mempelajari budaya tertentu. C. Budaya Indonesia diakui sebagai budaya unggul di dunia. D. Budaya mayoritas dapat ditemukan di seluruh penjuru Indonesia. E. Semua budaya Indonesia banyak memiliki kesamaan. Hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada peristiwa bahwa ada kelompok masyarakat yang mudah menerima pendatang baru di lingkungannya. Di saat ada warga baru yang mengalami kebingungan, masyarakat di wilayah tersebut akan senang membantu. Apa hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika pada peristiwa tersebut? Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan A, yaitu sikap menerima perbedaan dapat menciptakan persatuan. Jawaban soal nomor 10 adalah pilihan A. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.